Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Warasri SCMC. Selanjutnya masuk ke sesi materi yang kedua, Smart Parenting, dengan tema edukasi perilaku makan sehat pada anak berkebutuhan khusus oleh Ibu Nur Eka Noviani SGizi MPH, yang akan dimoderatori oleh Ibu Vika MGap. Kepada Ibu Nur Eka kami persilakan. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kedua aja Bapak Ibu. Masih semangat kan Bapak Ibu, J? Iya, insya Allah ini putra putrinya sudah selesai sekolah dari J? Sudah. Oh gitu, kalau misalnya memang sudah ada yang mau pulang nggak apa-apa, dibawa ke sini nggak apa-apa. Kita insya Allah sebelum Jumatan kita selesai. J, baik, untuk menginjak sesi kedua ini, narasumber kita yang telah hadir adalah Bu Eka Noviani. Terima kasih ya Bu Eka, Ibu Novi panggilannya dari pagi mengikuti. Jadi mungkin saya bacakan dulu untuk CV-nya secara singkat ya. Jadi Bu Nur Eka Noviani ini lahir di Kulon Progo, mungkin Bapak Ibu ada yang di sini dari Kulon Progo, dan saat ini tinggal di daerah Ambarumo, Cabang Tunggal Serengan, di Pos Serengan. Pengalaman beliau dari tahun 2017 sampai saat ini adalah mengajar di Universitas Aisyah di Yogyakarta di Prodi ICG. Kemudian untuk pendidikannya beliau adalah S1 lulus dari UGM, kemudian S2 dan profesi juga UGM. Mungkin kalau saya bacakan sebenarnya kayaknya sangat panjang sekali ya. Nah, untuk sesi kedua ini Bu Novi akan men-sharingkan informasi kepada Bapak Ibu semua terkait tentang perilaku makan yang sehat, dan sebenarnya diet untuk anak-anak kita itu harusnya yang seperti apa untuk mendukung optimalisasi kebutuhan anak-anak. Jadi mungkin langsung saja Bu Novi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Kita mulai nih Ibu-Ibu untuk sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bu rasanya saya untuk yang kedua kalinya. Saya masih ingat beberapa wajah dari ibu-ibu yang datang di pertemuan saya mungkin 2 tahun lalu ya, dengan tema gizi juga gitu untuk perilaku makan anak. Nah, monggo ibu-ibu boleh sambil menjemput putra putri kita juga boleh. Di sini kita sharing aja Ibu, karena pemenuhan makan pada anak spesial itu boleh dibilang hampir sama, tapi tricky juga gitu, beda-beda juga. Nah, langsung aja nih Bu Vika, saya direct slide-nya. Nah, saya pribadi di sini banyak belajar tentang banyak teori ya Bu ya. Barang lain itu prakteknya luar biasa banyak gitu. Jadi kita sebenarnya compare aja, manakah dari teori yang bisa kita terapkan kepada putra putri kita. Nah, saya percaya ada satu hal. Ini pun juga sudah ada sejak Bapak kedokteran dulu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. You are what you eat. Menurut saya ini tidak hanya untuk orang sehat, untuk orang normal, tapi juga untuk putra putri spesial kita. Kenapa? Apa yang you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, apa sih bedanya putra putri kita dengan putra putri yang lainnya? Secara umum sama, ya hampir sama yang 11-12, karena kan disabilitas itu kan berbeda-beda jenisnya. Nah, di sini sebenarnya untuk dianya sama. Anak harus makan sayur juga, kemudian makan protein hewani, nasi juga. Sebenarnya secara umum sama, tapi itu tadi ada trik-triknya. Ada pola-pola yang khusus yang menjadikan berbeda, terutama metabolismenya. Nah, secara umum dulu sebagai gambaran, gizi seimbang ini untuk semua, baik itu normal maupun disabilitas, gizi seimbang masuk ke dalam tubuh kita lewat mulut dan dicerna sampai dengan usus. Nah, bedanya ketika makanan itu sampai usus. Inilah yang menjadikan dia berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya. Nah, makanan yang sehat, ada karbo, kemudian ada serat, ada buah, ada sayur, itu sebenarnya akan dimetabolisme di dalam perut kita, diserap di dalam usus kita. Nah, harapannya begini, dengan diet yang seimbang,
itu juga memberikan suasana di usus kita ya. Kita itu semua di usus kita itu juga sehat. Yang harapannya perilaku makannya itu juga sehat. Sebagai contoh seperti ini Bu, saya umum dulu ibu-ibu, mohon maaf, ibu dan bapak nih, ada bapak-bapak semua dan saya acungin jempol pada semua bapak yang sudah hadir di sini karena kita adalah support system bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bu Icang, karena biasanya kami panggil beliau dengan Bu Icang, bahwa dirinya berdua, ya kita maksudnya juga berdua. Nah, di dalam tubuh yang sehat, di sini juga pikirannya sehat. Nah, punten ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau nanya, kalau lagi ngambek, kalau lagi jelotaan, lagi marahan, biasanya yang dipilih makanannya seperti apa? Ibu-ibu dulu atau bapak-bapak di sini, lagi ngambek, lagi jelotaan, biasanya pilih makanannya yang seperti apa? Lebih instan. Ada lagi? Semuanya dimakan. Nah, itulah sebenarnya. Jadi pola pikir kita untuk perilaku makan itu bisa jadi salah. Pernah nggak Ibu kalau marah tapi makannya adalah buah? Kalau marah makannya adalah sayur. Nah, padahal itu adalah kontrol kita, kontrol emosi kita ketika kita lagi ngambek, ketika kita lagi marah, lagi sedih. Nah, justru kontrol kita adalah makan yang sehat. Kenapa? Rasa sedih kita, rasa kemudian ngambek, kemudian marah itu juga bisa dibantu dengan makanan. Jadi untuk semuanya di sini poin utamanya adalah makan dengan gizi seimbang dan itu berlaku untuk anak spesial kita, anak istimewa kita. Jadi di sini dengan perilaku makan gizi seimbang, perilaku makan dan cara berpikir kita itu juga lebih bagus. Ini untuk semuanya. Nah, trikinya apa untuk anak spesial kita? Next slide. Next aja yang ini Bu. Nah, ini kebutuhan gizi pada anak berkebutuhan khusus itu secara umum sama. ADHD, autis, slow learner, secara kebutuhan sama. Nah, khusus di sini untuk DS, Down syndrome, mungkin Bapak Ibu perhatikan kok ada tumpukan lemak ya. Tangannya lebih gembil, pahanya lebih gembil, apalagi mungkin pipinya juga lebih gembil. Kenapa berbeda? Jadi memang DS itu genetik ya ibu-ibu. Nah, genetik itu akan berimbas pada metabolisme, terutama adalah lemak. Jadi pada penyandang DS itu proses penumpukan lemaknya yang berkaitan dengan metabolisme itu dia lebih lambat sehingga makanan itu lebih cepat bahasanya ditumpuk. Kalau kita itu kan makan, kita makan ibu-ibu, kita beraktivitas, kita lapar. Berbeda dengan DS. Jadi metabolismenya itu lebih rendah sehingga dia cenderung lebih menumpuk lemak di dalam atau di bawah kulitnya. Itu salah satu yang membedakan DS. Kemudian dengan autis, ADHD itu kalau saya simpulkan secara teori itu pada saluran cernanya. Nah, next aja Ibu, Derek. Jadi semuanya bisa beresiko ya Ibu. Semua anak spesial kita sebenarnya secara umum semua sama. Beresiko mengalami gizi kurang, bisa beresiko mengalami obesitas. Nah, ketika beresiko mengalami gizi kurang, nah kecenderungannya apa Ibu? Mungkin lagi musim batuk, musim pilek, dingin, ketularan temennya, cacing dan sebagainya. Jadi tujuan kita di sini adalah mengoptimalkan status gizi sehingga tidak mudah sakit. Kenapa? Karena sakit selain itu obat kan juga pasti harus dari makanan. Makanan anak spesial kita itu juga caranya berbeda, sensorinya berbeda, motoriknya berbeda. Ada yang lebih senang yang dia lembut-lembut, ada yang lebih senang dia lembek, cair, keras, crispy, crunchy dan sebagainya. Itu berbeda karena memang secara di sini kemampuan sensoris maupun motoriknya itu berbeda dengan anak normal yang lainnya. Nah, jadi di sini
pada autisme itu ada yang tidak diserap. Barangkali ibu-ibu baik itu ADHD maupun autisme mungkin pernah mendengar bahwa boleh nggak sih minum susu sapi maksud saya? Susu sapi boleh tidak? Boleh atau tidak ibu-ibu susu sapi? Kemudian gandum ya entah itu gandum dalam bentuk roti, gandum dalam bentuk itu yang digoreng dan sebagainya, bagaimana, boleh atau tidak? Nah, itulah karena toleransi saluran cernanya itu berbeda. Jadi pada anak spesial di sini autis itu dia tidak bisa menyerap bahan yang namanya gluten ataupun kasein. Jadi gluten ataupun kasein itu tidak bisa dicerna, akhirnya dia masuk ke dalam otak dan perilakunya itu lebih agresif. Jadi itulah sebuah teori yang memang ini cukup banyak dilakukan. Karena gini ya ibu-ibu semua, pasti ada sharing ya, di sini ada sharing terutama boleh pengasuhan, boleh itu pola makan. Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan makan. Pasti berbeda-beda satu sama lain. Ada yang di sini cocok dengan mengurangi susu sapi dan juga mengurangi gandum. Tapi ada juga yang dia enjoy aja dengan makan itu tidak terjadi apa-apa. Inilah yang menurut saya itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita itu nulis ada daftar makanan yang itu tertulis. Siapa tahu nanti pas kita mungkin pergi misalnya belanja atau apa, dititip ke suami, ngapunten pasti sering lupa. Nah, ada catatan tertulis yang bisa dibaca, support system kita di rumah. Oh, ini makanan, kalau anak kita makan ini dia cenderung lebih agresif. Oh, susu, oh misalnya dia gorengan, apalagi. Nah, itu menurut saya di list. Karena setiap anak berbeda-beda. Maka dari sini saya juga mungkin tidak bisa secara konsul satu-satu nih ibu-ibu karena berbeda, tapi secara umum. Ada yang dia mungkin ngapunten dengan susu kedelai itu tidak bisa mengkonsumsi. Ada yang mungkin dengan makanan-makanan tertentu dengan pengawet, dengan pewarna yang tinggi, kemudian apalagi ya bahan tambahan makanan seperti itu tidak bisa. Makanan fast food, ngapunten contohnya nugget, sosis dan sebagainya itu tidak bisa. Karena memang berbeda-beda toleransi saluran cernanya. Begitu pula kan dengan diagnosis autis itu kan juga berbeda-beda nih Ibu. Ada yang mungkin tingkat ringan, sedang sampai dengan parah. Nah itu juga berpengaruh terhadap jenis konsumsi makanan yang boleh ataupun tidak boleh dikonsumsi. Secara umum semuanya adalah diet seimbang. Nah, dalam isi piringku, nah ini ya ibu-ibu hati-hati. Kita itu seringnya, mohon maaf, hati-hati dengan lingkungan obesogenik. Mohon maaf, di situ ada gula. Karena kan sensori anak melihat, oh itu ada gula di situ. Mohon maaf, kalau memang itu bisa menyebabkan agresivitas tinggi, itu disembunyikan. Kita disembunyikan aja. Nanti kalau misalnya kita mau minum teh manis ataupun apa itu pas sendiri. Jadi lingkungan obesogenik ini yang mana kan obesogenik ini cenderung tinggi gula, manis, kemudian juga dia berlemak. Nah, kenapa? Karena ada anak yang tidak bisa menerima gula dengan berbagai jenis yang lainnya, entah itu gula, coklat yang dia berasa manis itu tidak bisa, sehingga itu harus disembunyikan. Termasuk juga kita memberikan reward. Seperti tadi Bu Icang sampaikan, kita pasti selalu memberikan yang terbaik buat putra kita. Nah, selalu memberikan kesenangan. Nah, tapi kesenangan itu jangan sampai, mohon maaf, membawa perilaku yang negatif atau kebiasaan negatif. Misalnya, bisa ibu sendiri, bisa memakai baju sendiri, terus kita kasih coklat. Mohon maaf Ibu, ini tidak semua anak itu bisa menerima coklat karena dia bisa agresif. Jadi itu tadi, mohon bisa untuk di list kira-kira makanan apa yang dia bisa menyebabkan agresif. Nah, secara umum apa sih ibu-ibu yang sebaiknya dihindari? Susu,
kemudian produk gandum. Nah, alternatifnya apa? Karena mohon maaf, mungkin kita sering memberikan susu kotak, mungkin kita memberikan donat gitu. Kita memang membuat perilaku makan yang berbeda atau memberikan makanan baru itu tentu saja tidak mudah. Mungkin baunya itu nggak enak terus langsung dibuang, mungkin dengan teksturnya dia kasar, dia halus, tidak mau menerima, dibuang dan sebagainya. Nah, jadi secara teori ada bahan-bahan makanan selain susu, kemudian gandum, gula pasir, makanan dengan bahan tambahan yang tinggi. Misalnya pewarna berlebihan, pengawet berlebihan, itu tidak bisa. Jadi di sini pada anak dengan disabilitas itu lebih baik mengkonsumsi makanan yang real. Kalau daging, misalnya situ ada ayam, ada sosis, lebih bagus dia yang ayamnya. Mohon maaf ibu-ibu, ini kan kita lagi geger ya, bukan geger, susu ikan. Ya, di media sosial ini salah satu program itu adalah susu ikan. Nah, apakah ikan itu menghasilkan susu? Apakah ikan menghasilkan kelenjar mamae? Nah, sebenarnya sama. Susu ikan itu kan juga produk processed food, makanan yang diproses, sama seperti sosis, sama seperti daging. Nah, nugget maksud saya. Lebih bagus kalau kita mau membuat nugget, ya kita bikin yang organik. Kita yang membuat, karena daging ayam sifatnya keras, nugget itu lembek, ya kita bikinnya sendiri. Jadi kita tahu bahan yang dimasukkan di situ, misalnya dikurangin micinnya, dikurangin mungkin minyak dan sebagainya, itu kita bisa mengontrolnya. Oke, kemudian, nah, sumber yang bebas gluten itu dari mana? Nasi seperti biasa kita orang dewasa makan bareng. Kira-kira putra putri ibu lebih suka makan sendiri atau makan bareng? Makan sendirian itu ya makan sendiri atau lebih senang bareng-bareng gitu loh. Nah, karena itu kan kita memberikan suasana makan yang menyenangkan buat anak. Alhamdulillah dalam hal ini kan kemandirian. Makan sendiri atau makan ditemani. Makan sendiri senang, makan ditemani bareng-bareng senang. Oke, itu adalah sifat atau dua hal yang bisa kita pelajari berbeda. Mandiri dan juga memberikan rasa senang. Nah, pengganti gluten apa? Nasi boleh, ya jelas kalau itu berarti kan kita sama seperti orang normal yang lainnya. Umbi, singkong, jagung, intinya dia bukan produk gandum, oat, barley, gorengan mungkin yang sering di kita, roti yang dia berbahan gandum, nah itu yang kita hindari. Kemudian bebas kasein. Nah, kasein ini adalah salah satu produknya dari susu, yang mana dia tidak bisa dicerna oleh penyandang autis atau ADHD sehingga dia lebih agresif ataupun hiperaktif. Nah, susu penggantinya apa? Susu warnanya putih, ada mungkin dia coklat. Nah, kita ganti, dia sama-sama bentuknya cair, tapi dia bukan berasal dari hewan. Ya, bisa dari sari kedelai. Karena mungkin ini ya Bu ya, ada ibu-ibu di sini yang pernah mendengar mungkin kedelai nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya nggak bolehnya ini karena istilahnya GMO food. Mungkin pernah mendengar bahwa kedelai sekarang itu dia mungkin kalau yang pertanian ada rekayasa genetik di dalam kedelai. Nah, sebenarnya bukan pada kedelai. Mungkin kalau petani lokal kita yang menanam kedelai, kita boleh aja kan kita nggak tahu ya varietas kedelainya itu. Nah, kedelai karena mungkin kita tidak bisa mengamati ini rekayasa genetik atau enggak, memang lebih baik dia tempe karena dia fermentasi. Jadi rekayasa genetiknya ketika dia sudah fermentasi menjadi tempe itu dia berbeda. Jadi bukan pada kedelainya, tapi pada makanan yang dia direkayasa secara genetik itu yang tidak boleh. Jadi untuk kasein di sini, nah misalnya sari kacang hijau, misalnya lagi sari apalagi yang dia berbasis pada kacang-kacangan.
bukan dia dari susu yang keluar dari kelenjar payudara hewan. Payudara itu untuk manusia, kelenjar mamain hewan. No dulu. Nah, kalau misalnya susu tidak boleh, produk turunan susu bagaimana? Kita mungkin di pasaran banyak melihat yogurt, gitu mungkin. Terus apa lagi? Ya produk-produk keju dan sebagainya. Nah, ini pun juga setiap anak berbeda toleransi kemampuannya. Ada anak yang dia bisa menerima makanan fermentasi, ada yang enggak. Nah, saya justru gini, saya pengen nanti suatu hari itu ngecek makanan jenis yogurt yang dia cenderung asam, atau mungkin nanti direkayasa dengan dia manis yang lebih baik yang bisa diterima, tapi tetap dengan bakteri baiknya. Nah, ini masih dikaji ya Bu ya, tapi dia tidak memiliki efek buruk, insya Allah gitu. Jadi misalnya makanan fermentasi probiotik yang dia berasal dari susu, misalnya bentuknya adalah yogurt, itu kan kita sering mendengar bahwa itu mengandung bakteri baik. Nah, inilah yang mana saya tuh sering banget membaca, bisa nggak sih kita itu memberikan buat anak-anak kita itu suasana perut yang dia sehat. Yang kita fokuskan itu adalah di sini membuat suasana lingkungan perut si anak itu sehat. Dalam artian di sini kita perbanyak sayur, kita juga bisa menambahkan itu tadi probiotik. Apa bedanya dengan kita memberikan dia makanan gorengan atau makanan yang tidak seimbang? Nah, jadi dengan kita memberikan sayuran itu sebagai makanannya si bakteri. Kita itu dalam perut semuanya, di dalam perut itu sudah ada bakteri. Ada bakteri baik, ada bakteri yang jahat. Kalau ibu bapak diare, itu berarti jumlah bakteri jahatnya lebih besar daripada jumlah bakteri baik. Itu kita bisa diare. Kok saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak sakit, kok tiba-tiba diare? Oh, mungkin ada masalah dengan perut saya. Saya salah makan apa ya sehingga kok bisa diare? Nah, yang kita tunjukkan di sini adalah membuat perut anak kita itu dalam lingkungan yang sehat. Bakteri baiknya itu bagus. Gimana caranya? Seperti yang saya sampaikan di awal, kita memberikan diet yang seimbang. Kenapa tidak banyak makanan yang pemanis? Karena pemanis itu pun ada juga dia pemanis ataupun di sini gula yang justru bisa meningkatkan bakteri jahat. Jadi kita sebaiknya mengonsumsinya adalah sayur, karena sayur di sini adalah makanannya si bakteri baik. Jadi itulah kenapa kita diminta untuk banyak makan sayur. Ya memang secara fungsi saya bagus buat tubuh kita, tapi sayur itu bagus untuk saluran cerna kita. Jadi ibu semua dan bapak, kita mungkin mengubah mindset kita bahwa sebaiknya kita itu makan sehat untuk saluran cerna yang sehat. Karena kita nanti bisa dilihat dari konsistensi ekses kita, cair, lembek, biasa, warnanya kuning, warnanya coklat. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Kesehatan dilihat selain dari urin juga dari kita. Ini bukan sesuatu yang jorok, tapi itu memang nyata, real dan juga sehat. Ya ibu, jadi kasein, susu dihindari, diganti dengan cairan, konsistensi cairan yang mana dia lebih banyak pada produk kacang-kacangan itu sebagai alternatif. Kemudian, nah, lemak ya bu ya. Di sini lemak jenuh. Mohon maaf ibu-ibu, kita sering ya pasti menggoreng sekian kali. Nah, menggoreng ketika dia lebih dari 3 kali, nanti dalam makanan itu lemak jenuhnya akan semakin banyak. Nah, kenapa di sini lemak jenuh atau di sini yang proses digoreng itu diberikan anak dalam porsi yang cukup? Karena di sini berkaitan dengan makanan yang dia bisa meningkatkan peradangan pada tubuh. Nah, makanya di sini kita berikan
makanan yang dia lebih sehat. Kalau misalnya mau goreng, boleh. Tapi di sini gorengannya maksimalnya berapa kali sehari? Misalnya 2 kali. 2 untuk sajian aja dalam sehari. Jadi yang lainnya, yang misalnya kalau sayur itu bentuknya adalah mungkin sop, mungkin dia bentuknya rebus atau apa yang dia mengandung sedikit minyak. Kemudian, nah serat, nah sayuran. Tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa sih sayuran? Nah ini yang sering kita kelupaan. Sayuran ini yang sering kita kelupaan, padahal jumlahnya atau kebutuhannya setidaknya 3 sampai dengan 5 kali sehari. Boleh sayuran, boleh juga diganti dengan buah. Nah, sayuran ini pun juga pasti macam-macam dengan ibu yang hadapi. Ada yang di sini suka yang warnanya hijau, suka yang warnanya oranye, suka yang dia dimasak dengan cara direbus, entah apa, itu pasti berbeda. Tapi di sini tetap cukupi serat dari buah dan juga dari sayurannya. Karena itu tadi membuat saluran cerna kita, saluran cerna anak kita menjadi sehat juga. Kemudian, nah, bahan tambahan makanan. Nah, ini yang menjadi kontrol kita salah satunya ibu, jajan di luar. Karena ketika jajan di luar, kita tidak bisa mengontrol bahan apa yang ada di situ. Saya tidak tahu di sini memberikan kebiasaan dalam hal ini adalah bekal ataupun uang saku untuk jajan ataupun di sini edukasi untuk jajan sehat. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Karena jajan ini salah satu yang membuat kita itu kedodoran. Kita sudah memberikan makanan di rumah itu sehat, tapi kita nggak tahu kalau di luar itu jajanannya aneh-aneh gitu. Entah keripik lah, entah coklat lah, yang mana dia lebih banyak kandungan bahan tambahan pangan yang dia lebih tinggi. Karena tidak semua anak spesial kita itu menerima bahan tambahan pangan yang tinggi di dalam bahan makanan itu. Nah, memang kita anjurannya masak sendiri sehingga kita tahu batasnya, kita tahu apa, kalau pewarna lebih baik pewarna alami dari buah ataupun misalnya rasa manis itu dari gula buah dan sebagainya, itu malah lebih bagus daripada menggunakan gula pasirnya. Kemudian, nah ini, apakah ada makanan yang bisa menyebabkan alergi atau alergen? Mungkin telur, mungkin ikan, karena biasanya bahan makanan dengan protein hewani seperti itu dia cenderung menimbulkan reaksi alergen dari tubuh. Atau mungkin ada juga dia kacang-kacangan, karena ada juga anak yang dia tidak bisa menerima produk kacang. Nah, jadi alergi pada makanan ini juga menjadi list kita, catatan kita. Alangkah baiknya itu ditulis sehingga itu kalau misalnya kita ke dokter itu punya medical record, kita juga punya nutrition record. Simple aja, ditulis di buku, dicatat makanan apa yang dia nanti menyebabkan alergi, makanan yang dia menyebabkan hipersensitif atau hiperaktif. Nah, itu dicatat. Karena beda-beda ibu semua, bapak-bapak, setiap anak itu berbeda. Ada yang dia strict banget harus membatasi makanan dengan A, B, C, D, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi memang berbeda-beda. Kemudian, nah, vitamin dan mineral itu kita peroleh dari buah dan juga sayur. Jadi monggo buah. Mau di sini buahnya itu potong atau jus atau dia bentuknya dicampurkan dengan puding, dibikin dia smoothie. Nah, itu tadi kemampuan atau sensorisnya anak itu berbeda-beda. Jadi bukan berarti serat itu tidak bisa atau menjadi masalah karena mungkin serat keras, tapi juga kita diolah dengan cara yang lain. Jadi tetap harapannya asupannya bisa terpenuhi. Nah, kemudian ini ketika tadi jajan produknya dari ya berbagai macam industri, ini Bu dibaca labelnya. Tadi makan apa sih itu sehingga kok dia bisa menyebabkan alergi? Oh, mungkin anak ini makan biskuit yang dia mengandung pengawet di dalamnya, oh ada tulisan sulfit. Karena berbeda-beda. Jadi membaca label makanan itu untuk mengetahui apakah putra-putri kita
sensitif terhadap makanan itu atau enggak, sehingga nanti kita bisa nggak usahlah jajan itu, nggak usahlah beli makan yang seperti itu untuk ya supaya tetap sehat dan perilakunya bisa terkontrol. Next slide ya Bu. Oke. Kemudian nah ini contoh menu ya Bu ya. Ini contoh menu tapi nanti disesuaikan dengan teksturnya karena tadi berbeda-beda secara sensoriknya. Ini secara umum usia 3 sampai 5 tahun ya Bu. Bapak, jadi nasi putih, ayam ungkep, perkedel tahu, sop oyong wortel, saur, pisang, air putih. Jadi dalam menu makan pagi tetap di sini dengan gizi yang seimbang harapannya. Di sini karbonya juga terpenuhi, seratnya juga terpenuhi, proteinnya juga terpenuhi. Dan sarapan itu penting, wajib main. Jadi sarapan. Jadi sebelum berangkat tetap putra-putri kita diminta untuk sarapan karena efeknya long life itu Ibu Bapak. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ngerasa yang dulu punya kebiasaan tidak sarapan dan sekarang mungkin mengalami anemia, yaitu karena kebiasaan makan yang sifatnya panjang. Nah, mulai sekarang bagi yang belum sarapan, coba kita sediain makanan di rumah. Karena mengenalkan kebiasaan baru, mengenalkan pola makan baru itu trikinya berbeda-beda. Ada yang tadi ketika makan sendiri digeletain di situ, ini apa sih, dicoba dibau, kemudian dijilat ini rasanya apa, kemudian lidahnya terasa apa, itu ya pasti berbeda-beda itu tadi. Tapi mencoba perilaku makan yang baik, kenapa nggak kita lakukan? Toh itu untuk anak-anak kita semua. Kemudian siang, pagi, siang, malam, teratur ya Bu, 3 kali makan sehari dan kita buat jadwal yang konsisten. Misalnya pagi, anak kita bangun jam berapa? Nah, sarapan yang bagus itu secara jam maksimal adalah jam 9 atau setengah jam setelah bangun tidur, setengah atau 1. Jadi di sini sebelum berangkat ke sekolah tetap harus sarapan. Karena sarapan ini untuk energi sampai dengan siang hari. Dari mana energi kalau bukan dari sarapan? Nah, nanti ujungnya malah dari lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita. Siang sudah kelelahan, kita tetap butuh support energi. Sama dengan gizi seimbang, kemudian tadi ada karbo, kemudian lauk nabati, lauk hewani, sayur, buah, termasuk sore. Nah, selingan juga Ibu, ini contohnya singkong, pisang, kelapa, susu kedelai, kue mata roda. Nah, jadi di sini pemilihannya tadi mengandung gluten atau tidak Bapak Ibu di selingan ini, dari bahan ini komposisinya ada singkong, ada pisang, kelapa, susu kedelai, ada glutennya tidak? Nggak ada. Jadi bukan berarti selingan itu harus roti atau biskuit yang dia cenderung mengandung gandum. Karena sedikit Ibu, di pasaran kita kue-kue ataupun roti yang free gluten itu jumlahnya masih terbatas. Tapi bukan berarti mungkin ya yang ibu-ibu yang kreatif, misalnya di rumah ada tepung singkong, kemudian tepung apa lagi? Membuat mungkin tepung beras, membuat bahan makanan jajanan pasar itu malah lebih bagus daripada berbahan gandum tadi. Kemudian juga, kroket kentang isi ayam wortel tidak ada di sini glutennya juga. Di sini basicnya adalah kentang, kemudian lauk hewaninya ayam dan juga wortel. Nah, mungkin ada permasalahan dalam makanan. Nah, kroket di sini kira-kira bentuknya apa Ibu? Bulat ya, kayak cemplon ya. Nah, kroket di sini kentang sebagai karbo, wortel sebagai seratnya, vitamin, dan juga ada ayamnya. Nah, ini adalah selingan makanan yang dia padat kalori. Jadi bukan di sini kentang aja, tapi di sini proporsi wortelnya atau mungkin ditambah dengan daun bawang, ditambah dengan lauk hewani. Nah, itu juga setidaknya salah satu alternatif nih, misalnya ketika picky eater, GTM ataupun berat badannya susah naik. Karena perilaku makan itu kan sifatnya kayak menetap menjadi sebuah kebiasaan yang cukup sulit untuk kita memulai dari baru. Nah, salah satu alternatifnya di sini adalah sering finger food, kroket kentang ini. Mungkin dengan makanan-makanan lain yang dia cenderung tinggi energi dan juga
tinggi protein, tapi di sini yang padat kalori dan juga protein. Oke, next saja Ibu. Nah, gangguan sensorik dan motorik, mungkin tidak bisa putra-putri kita itu menyentuh makanan nasi, tidak bisa nasi akhirnya kita ganti ke bubur atau nasi lembek, ataupun nasi mungkin harus dicampur dengan air putih karena ini memang ada gangguan sensorik. Nah, hati-hatinya Ibu, ini memang kebiasaan yang tidak mudah ketika bubur dengan nasi. Secara konsistensi di sini pasti berbeda ya. Secara konsistensi berbeda, di situ juga akan mengakibatkan energi yang dikonsumsi berbeda. Jadi kalau anak kita belum bisa makan nasi, diganti dengan kentang, diganti dengan ubi dan sebagainya, mie, tapi mie bukan gandum ya, itu juga ada takarannya. Misalnya, kalau misalnya di sini nasi 1 centong itu setara dengan 100, maka kalau kentang itu jumlahnya 2. Saya belum bisa untuk membahas secara itu di sini karena itu lebih baik kita konseling untuk menunya. Karena setiap anak berat badannya beda, tinggi badannya beda, usianya beda, sehingga menu dalam sehari itu ya pasti berbeda-beda secara jumlah. Tapi secara komposisi itu sama. Oke, jadi makanan renyah. Mungkin lebih seneng anak kita makan jenisnya potato, ciki. Nah, pertanyaannya, bisa tidak itu kita ganti yang krenyes, crunchy, tapi juga dia tidak banyak pengawet, kemudian garam, natrium, micin yang tinggi. Nah, keripik, mungkin keripik buah. Nah, keripik buah di sini itu yang namanya makanan sudah melalui berbagai macam proses itu plus minus ya Ibu. Kita mungkin apel dijadiin keripik apel, apelnya masih seger, masih ada airnya. Jadi keripik apel dia jadi kering. Ada vitamin yang hilang selama prosesnya itu, terutama vitamin B dan juga C. Tapi ya karena ini sensorisnya itu berbeda sehingga daripada kita kasih makanan yang dia ciki-cikian potato dan sebagainya, mending keripik buah itu sebagai alternatif mengganti jika anak kita suka sesuatu yang renyah. Bisa apel, keripik pisang, wortel, kacang-kacangan karena dia senangnya yang crunchy, yang krenyes-krenyes. Kemudian lembek. Nah, mungkin selain bubur supaya anak tidak bosan, bisa di sini dengan kentang tumbuk. Kentang dipenyet-penyet, kita tambahin dengan iris-irisan makanan ataupun ayam, kita tambahin daun bawang. Nah, ini ya bumbu dalam makanan kita itu juga alhamdulillah kita terima kasih itu kita memiliki bawang putih, kita memiliki bawang merah, kita memiliki daun bawang. Itu sebenarnya ada antioksidan di situ. Nah, mungkin dari segi rasa tidak semua anak menerima, tapi mungkin jika diberikan dalam jumlah yang cukup, karena kan dia bumbu-bumbu itu kan sifatnya aromatik ya. Ada yang dia menimbulkan wangi, sedap dan sebagainya. Nah, itu barangkali jika memang suka dengan baunya itu bisa dimasukkan. Karena bumbu yang aromatik jika anak suka lebih baik saran saya diberikan yang dia aromatiknya. Karena di situ kandungan yang ada di dalam rempah atau bumbu itu juga bagus untuk kesehatan kita. Kemudian yang berair. Suka misalnya jus. Nah, tapi jus di sini ketika kita seringnya ditambah gula ya Ibu. Karena kan kita di sini kan hati-hati dengan anak-anak kita, tidak semuanya bisa menerima gula. Nah, kira-kira di sini buah yang dia cenderung manisnya tinggi, kita bisa combine di situ. Jadi kita bisa memblender 2 buah supaya ada rasa manis yang dia ditimbulkan. Jadi manisnya adalah manis alami. Soalnya strict sekali, ada yang bahkan kurma, madu itu tidak boleh diberikan. Jadi di sini kita berikan gula alami dari makanan buah itu. Misalnya campuran kita bikin jus antara pisang dengan strawberry dan sebagainya supaya manisnya itu ada di situ. Kemudian makanan lunak. Mungkin putra-putri kita tidak suka ayam yang dia bentuknya digoreng utuh ya, misalnya paha ayam, tapi maunya disuir-suir. Nah, itu sebagai salah satu alternatif bagaimana kecukupan protein itu tetap ada.
kita bisa membuat selain disuwir-suwir, itu kita bikin nugget, itu kita bikin ya makanan-makanan lain atau dicampurin sehingga dia tetap memiliki nilai gizi atau protein yang sama tapi dalam bentuk yang lain. Nah, ini memang tidak mudah, tapi setidaknya kita bisa memberikan kepada anak untuk mencukupi proteinnya. Nah, ini sebenarnya sama ya Bu. Jadi anak kita ada yang secara sensori tapi juga secara melihat. Karena kan dari 5 indera. 5 indera misalnya anak tidak suka warna merah diganti dengan yang lainnya. Mungkin ibu-ibu nanti boleh sharing terutama di sini tentang sensori, baik itu dari peraba maupun dari indera mata itu yang berbeda. Karena di sini kita bisa mensiasatinya. Misalnya anak tidak suka yang cenderung kasar. Kita kasih makan yang dia lembut tadi. Misalnya dia lebih suka yang encer, cuek. Kita juga bisa memberikan tekstur makanan yang berbeda. Itu lebih pada pengolahan makan. Oke, lanjut aja. Nah, isi piringku secara sehat tadi seperti yang pertama saya sampaikan bahwa isi piringku itu untuk semuanya, untuk orang normal ataupun sehat. Intinya kita di rumah satu keluarga itu adalah isi piringku. Anak kita itu juga menggunakan isi piringku yang mana paling besar prosentasenya coba Bapak Ibu di situ. Nah, setengahnya sendiri adalah sayur dan juga buah. Kalau tidak ada buah, ya di situ sayurnya. Jadi bukan di sini komposisi karbonya setengahnya sendiri ataupun komposisinya lauk hewani setengahnya sendiri, tetap di sini adalah komposisi gizi seimbang, sayur dan buah adalah setengahnya. Apa putra-putri kita sayuran yang disuka? Ini memang mengelis makanan itu penting ya Bu, disuka apa? Karena ketika makanan yang disuka itu kita bisa membuat siklus barangkali dalam waktu 5 hari. Alhamdulillah dia punya banyak, kita bisa membuat siklus dalam waktu 7 hari. Jadi di sini sebagai selang-seling supaya putra-putri kita tidak merasa bosan. Oke. Nah, kemudian ini Ibu, ADHD, defisit disorder, dia cenderung hiperaktif. Nah, sebenarnya semua satu tetap butuh air putih. Nah, air putih tetap harus diberikan semuanya Bapak Ibu. Air putih yang utama itu sekitar boleh 6 gelas sehari, 4 sampai dengan 6 gelas sehari, nanti dilihat dari warna urinya. Nah, kemudian pemanis, sugar. Entah itu dia dari makanan yang kita tambahkan gula, dari roti, karena di sini ada sugar rush. Tidak semua anak kita itu bisa mentoleransi gula. Kenapa di sini bisa terjadi sugar rush? Karena gula pasir di sini sebagai media pertumbuhan bakteri jahat di dalam saluran cerna. Kalau sayur tadi untuk makanan bakteri baik. Itulah kenapa kita diminta untuk makanan sayur lebih tinggi dibandingkan makanan manisnya yang banyak. Karena kalau manis-manis itu membuat bakteri jahatnya itu malah berkembang. Tapi kalau kita makan sayur, bakteri baiknya lah yang berkembang di dalam perut kita. Nah, kemudian makanannya terjadwal. Baik itu semuanya terjadwal, pagi hari, siang hari, malam hari itu ada jadwalnya tersendiri. Jadi sebenarnya makanan terjadwal itu untuk kita semua kok. Kita membuat kadar gula darah kita itu dalam kondisi yang teratur. Telat makan, kadar gula darah kita rendah, senggol bacok, marah. Kita mungkin habis makan, kadar gula tinggi, mungkin bisa jadi kita lebih aktif, kita lebih meleknya tinggi dan sebagainya. Karena di sini gula darahnya itu roller coaster lah gitu. Makanya di sini kita tetap makannya diet dengan seimbang. Kemudian makanan di sini yang padat kalori untuk menghindari berat badannya kurang ataupun sulit untuk naik berat badan dan sebagainya. Kemudian ini lemak. Kalau memang karena kita memang susah Ibu untuk mengganti lemak dari minyak kelapa atau minyak goreng yang kita sehari-hari dengan
dengan minyak jagung. Itu memang dari proses atau di situ kandungan lemak baiknya berbeda. Tapi proses dan lama penggorengan itu akan mempengaruhi jumlah minyak yang terserap. Jadi untuk mengurangi ya kita dilarang menggoreng dalam waktu lama atau cukup dia panas hanya untuk teksturnya aja yang crunchy, karena itu nanti akan meningkatkan lemak jahat yang masuk ke dalam tubuh kita dalam menggoreng yang lama. Kemudian low glycemic carbohydrates itu sama aja sebenarnya dengan kita menghindari makanan yang manis. Karena di sini makanan misalnya antara gula dengan nasi, antara gula di sini dengan roti. Kalau roti mungkin ada yang bisa menerima untuk adik-adik, ada yang enggak karena beda-beda tadi ya roti untuk glutennya. Kemudian vitamin mineral, kemudian makanan yang membuatnya sensitif, entah itu pengawetnya kah, entah itu misalnya dari pewarnanya kah, mungkin minum es krim dia jadi tantrum dan sebagainya, itu yang perlu kita dilihat di list bersama. Oke, next aja Bu. Nah, ini untuk Down syndrome. Sama atau beda tadi Bu dengan gambarnya yang autis? Apa bedanya? Yang sebelah, mungkin ini kanan nih, yang sebelah kanan. Apa? Bedanya apa? Bedanya apa Ibu? Yang paling besar yang mana? Sama kan Bu? Sayur dan buah. Nah, ini yang secara kan tetap balance ya, tetap seimbang. Nah, tapi di sini lebih pada kontrolnya, karena seperti yang saya sampaikan bahwa penyandang DS secara metabolisme lemaknya berbeda sehingga dia cenderung menyimpan lemak di bawah kulitnya itu lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Jadi di sini makanan dengan tinggi lemak digoreng, kemudian juga makanan dengan tinggi karbohidratnya juga dibatasi atau sesuai dengan gizi seimbang ini. Jangan sampai kita mohon maaf nih, kita ngasih reward makanan yang manis, yang dia gulanya tinggi, es krim, karena itu tadi meskipun itu gula kan karbohidrat ya Ibu. Sementara yang ada di bawah kulit itu kan lemaknya. Nah, gula yang dia berlebihan itu pasti dia akan disimpan di bawah lemak. Coba ngapunten Bapak Ibu mungkin yang ngecek kolesterol sama trigliserid, gitu. Kolesterolnya itu dari lemak. Kalau ngecek trigliserid itu biasanya dari manis ataupun karbo yang tinggi. Nah, dua-duanya ini baik itu kolesterol maupun trigliserid itu juga akan meningkatkan jaringan lemak di bawah kulit kita. Jadi kalau kita mau menghindari tumpukan lemak, yang kita hindari bukan hanya makanan yang mengandung lemak aja, tapi juga yang mengandung gulanya. Karena gula nanti di metabolisme akhirnya sama aja, dia bisa menjadi lemak dalam tubuh. Kemudian sama nih Bu, Bapak, ada DS di sini tetap seratnya. Serat selain untuk mencegah konstipasi, sebenarnya konstipasi dua, selain serat dari sayur buah juga dari air minumnya. Karena dua hal ini ya dia simbiosis mutualisme, saling berhubungan, bergantung. Sama aja kita orang dewasa, kita kurang sayur, kita kurang air putih, ya BAB-nya juga tidak lancar. Bagi putra-putri kita di SP juga sama sebenarnya. Kemudian, nah ini ya Ibu, long life learner. Dulu saya kesini pertama kali Bu. Kemudian ini barangkali saya sudah yang kedua, tapi sebenarnya sudah sempat di tempat yang lain dengan disabilitas juga. Jadi terus belajar yang berkaitan dengan teori. Karena memperkenalkan sesuatu hal yang baru tadi pasti tidak mudah nih Bu. Mungkin di sini kita bisa merencanakan dulu, dan merencanakan ini kita bareng-bareng support system dengan di rumah. Karena kalau seperti yang Bu Ican tadi sampaikan, kalau kita seorang diri kita capek, padahal kita dirinya juga berdua. Jadi kita merencanakan pola makan apa yang diubah. Nah, Ibu, Bapak, tapi kita juga tidak yang muluk-muluk dengan target yang tinggi, karena nanti kita pasti kecewa. Karena prosesnya itu pasti membutuhkan waktu. Yang penting satu, kita mempersiapkan hal yang baru, anak
bisa merespon dengan baik meskipun itu pelan-pelan, itu kita apresiasi. Karena di sini tidak langsung, oh kita ngasih jus buah, mungkin jus jambu itu langsung menerima, kan pasti tidak. Mungkin dia dipegang, mungkin dia dicium, mungkin juga dirasakan dulu, dibuang dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa menggunakan alternatifnya. Kalau misalnya anak kita suka buah yang apa, entah itu di jus, kita bisa dengan cara yang lain, entah itu potong, entah itu dicampurin ke dalam puding dan sebagainya. Kemudian, nah, penguatan positif buat kita. Karena tadi pengasuhan sudah disampaikan dengan Bu Ica. Pemberian makan ini juga bagian dari pengasuhan. Nah, kita mau mengasuh anak kita dengan perilaku makan yang sehat, yuk kita bareng-bareng. Karena ini tidak mudah jika dilakukan dengan seorang diri. Dan be patient dalam waktu yang lama. Pasti ibu semua sudah, kalau kita punya 4 jempol, 4-4-nya sudah kita angkat semua. Oke, next. Memperkenalkan makanan baru. Satu, yang mirip. Apa sih yang mirip dengan wortel, lobak? Apa sih yang mirip dengan brokoli, kembang kol? Apalagi yang kira-kira mirip, Ibu? Nah, itu bisa menjadi salah satu kiat memperkenalkan makanan baru yang mirip. Kemudian, ketika makan sendiri, kita juga bisa memberikan makanan di sampingnya. Nah, di sini sajikan makanan baru di samping makanan yang aman. Makanan yang aman itu ya makanan dengan diet seimbang tadi. Kemudian perkenalkan makanan secara bertahap dengan 5 indera. Bahkan kalau di Indonesia, mohon maaf, belum ada media dalam memperkenalkan makanan. Kalau di luar negeri sudah ada mungkin flashcard, kemudian buku-buku kecil tentang memperkenalkan anak. Oh ini loh gambar wortel. Oh ini loh tekstur wortel. Oh ini loh warna wortel. Dijilat, kemudian rasanya bagaimana, itu sebagai salah satu pengenalan. Kalau kita mungkin pengenalnya visual dengan mata. Tapi kalau putra-putri kita karena sensorisnya itu berbeda, berarti 5 indera. Tidak cukup hanya dengan mata, warnanya adalah oranye, tapi dengan semua indera kita. Oh dia kalau wortel, mungkin bentuknya agak runcing, kemudian teksturnya halus, brokoli, kemudian sayur apa lagi dan sebagainya. Jadi diperkenalkan dengan kelima indera. Nah, monggo makan bersama ini lebih pada situasi makanan yang menyenangkan, karena putra-putri kita lebih suka makan sendiri atau makan bareng-bareng. Lebih suka dengan bercerita, bermain, atau dengan sesuatu hal yang menyenangkan buat anak-anak kita. Nah, mungkin anak kita suka kalau diajak ke pasar, mau beli apa? Mau pengen ya makanan apa? Anak bisa menunjuk A, B, C, itu. Nah, barangkali itu sebagai saran bahwa anaknya pengen makan ini. Oh ini serat, maksudnya bagus untuk kesehatan. Atau anaknya lebih suka bayam, wortel dan sebagainya. Kemudian ini kemandirian ya, mengambil makanan sendiri, makan seorang diri. Kemudian bervariasi menyenangkan, membuat jadwal, dan ini hindari lingkungan yang dia obesogenik. Gula, roti, es krim, makanan yang manis, makanan dia yang cenderung banyak rasanya manis, itu yang perlu dihindari gitu. Karena tadi gula sebagai media untuk pertumbuhan jahat si bakteri dalam saluran cerna. Nah, yang terakhir, pengelolaan emosi. Kita ngasih makan putra-putri kita. Ada step anak itu membuang makanannya. Ada step untuk dilepeh. Ada step enggak mau makan dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana manajemen kita? Satu, pengasuhan makan itu prosesnya Ibu, tidak secepat kita membalikkan tangan itu jelas. Tapi di sini pengasuhan itu bersama, memberi makan atau asuh itu bersama gitu. Kita bisa bergantian menyiapkan makan untuk putra-putri kita. Kita juga bergantian bercerita tentang makanan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, apa sih yang membuat kita itu marah, jengkel ketika anak kita itu nggak mau makan? Itu yang sama, emosi yang perlu dicatat. Ketika anak itu saya kasih
makanan yang cenderung keras. Oh, keras itu apa ya? Nah, barangkali itu sebagai pencetus yang kita tidak akan melakukan suatu hari nanti, atau kita ngelis, oh saya melakukan ini dan anak itu bisa menerima, makanya itu bisa kita lanjutkan terus. Nah, support sistem dengan ya semua yang ada dalam keluarga kita. Oh ya, ini materi saya nih Bu tentang perilaku makan, tapi ini secara umum, yang mana karakternya putra putri tadi pasti berbeda striknya, yang dibatasi ataupun yang sebaiknya dikonsumsi berbeda. Monggo saya kembalikan kepada Bu Vika. Kita membuka sesi diskusi, mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja ya, karena sudah jam 11, mungkin yang bapak-bapak mungkin setelah menunaikan ibadah sholat Jumat. Saya Budanya Lukman. Budanya Lukman. Anak saya umur 16 tahun. Itu makannya itu doyan. Sehari sampai 4 kali. Mau sekolah sarapan, mau sekolah makan lagi. Nanti sore asar makan, malam makan lagi. Padahal ya, saya berikan itu makannya yang kalorinya terpenuhi, terus sayuran juga pokoknya semua nutrisi itu saya berikan. Belum lagi nanti susu itu kalau minum susu pakai roti. Iya, jadi saya itu jangan sampai anak saya itu lapar gitu. Pokoknya saya kenyangi terus. Tapi yang jadi pertanyaannya saya, kok anaknya itu tumbuhnya itu lambat, berat badannya kurang, terus tingginya juga kurang. Ya, terima kasih ya. Tapi anaknya sehat ya. Usia berapa tadi Bu? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Laki-laki atau Laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. J. Ya, terima kasih. J. Ada lagi Bapak Ibu? J, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya kaitannya dengan DS dan yang autis. Bapak siapa? Pak Muslimin, ya, panggilnya Pak Aska dan Pak Nawa. Yang Pak Nawa kan DS, sementara yang Pak Aska autis. Nah, ini ibu dan keluarga mungkin dalam memberikan makanan ya kecenderungannya sama. Nah, bagaimana ini untuk yang lebih diminimalisir khususnya yang autis maupun yang DS, ya kalau bawa ke sekolah dan disajikan sama yang di rumah ya sama. Padahal kan tentu ada pelayanan yang berbeda. Kira-kira yang harus dimaksimalkan yang DS yang mana antara makanan ke rumah. Kalau tadi gula sudah disampaikan secara umum, kita ini sudah sedikit. Nah, jadi kira-kira yang DS lebih dimaksimalkan apanya dan yang autis yang apanya. Nah, sementara itu sudah bisa itu yang dibedakan. Matur ini kakak beradik, misalnya kita 18-20. Matur suwun. Terima kasih. Sudah jelas di pertanyaannya. Satu lagi mungkin Bapak Ibu yang belakang, mungkin tadi yang mengangkat tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tami. Ibunya Alanudia Filardani. Yang ingin saya pertanyakan, anak saya ini kebetulan kok ini apa tuh sayuran yang berbau kayak itu sawi, terus yang kobes kayak gitu kok agak ini ya mual gitu loh Bu. Itu sebaiknya apa di blender atau gimana? Terus ini apakah ini kan anak saya nggak doyan pedas. Setiap ada bumbu yang ada ladanya, ada cabai itu nggak mau. Itu untuk membiasakan tuh ladanya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Putra atau Putri?
Terima kasih Bunda Lukman. Jadi ini usia 16 tahun ya, tadi laki-laki ya Bu ya. Nah, itu kan secara fisiologi itu kan dia mengalami pertumbuhan yang cepat. Nah, dia memang membutuhkan gizi lebih tinggi. Dan ini juga kita lihat dari aktivitasnya. Nah, coba barangkali kita bisa melihat bersama, kita sudah memberikan makanan 4 kali dalam sehari. Nah, dalam isi piringku, apakah komposisinya sudah memenuhi dan juga apakah juga aktivitasnya juga cenderung tinggi, karena di sini kan aktivitas tinggi, kebutuhan meningkat. Berarti kan secara kumulatif, secara jumlah dia membutuhkan makanan yang lebih banyak. Nah, kemudian di sini tadi berat badannya kurang, pernah diukur Bu? Atau dilihat secara kasat mata atau bagaimana? Oke, pernah dihitung. Nah, jadi itu tadi Bu, pertumbuhannya kan cepat secara fisiologi usia-usia 16 tahun. Kemudian juga aktivitasnya barangkali dilihat. Aktivitasnya mungkin dia cenderung banyak mengeluarkan energi, banyak lari. Beda dengan aktivitas tidur dan juga duduk, itu kan proses pengeluaran energinya berbeda. Jadi barangkali kita lihat aktivitasnya juga. Kemudian ketika kita melihat isi piringnya sudah sesuai jumlahnya atau belum. Karena pada anak 16 tahun ini jumlah makanannya lebih tinggi daripada kita yang ada di sini Bu. Jadi kita yang ada di sini kan mungkin sekitar 30-40 tahun ke atas gitu. Itu secara jumlah itu lebih tinggi untuk anak usia 16 tahun daripada usia kita. Karena usia kita semakin tinggi, usia seseorang itu sebenarnya kebutuhan gizinya itu menurun. Nah, jadi apakah di sini secara perhitungan energi dan juga komposisi jumlah makanan itu diberikan sudah sesuai atau belum? Karena memang pada 16 tahun itu makannya itu banyak. Kalau makan nasi itu bisa sampai 2-3 centong, kemudian lauk iwan itu sehari 3 kali, sayur itu juga 1 porsi ya Bu. 1 porsi itu setara dengan 1 gelas. Nah, apakah dalam sehari juga sudah dalam 1 gelas? Karena kalau kita makan 1 sendok sayur, kita makan sayur sebanyak 1 sendok itu belum dikatakan 1 porsi. Mungkin kita bisa melihat bahwa 1 sendok sayur jika dia setara dengan 1 gelas belimbing baru dikatakan itu adalah 1 porsi. Nah, sebenarnya centong pun juga belum bisa kita kasih ukuran 1 centong, 2 centong. Tetap sebenarnya ukurannya ketika dia dimasukkan ke gelas belimbing sudah 3/4 atau belum. Jadi kalau misalnya 1,5 nih, kalau 2 porsi misalnya anak usia 16 tahun itu secara dengan 1,5 gelas belimbing itu sekitar 150 gram. Karena kalau centong kita belum bisa secara jumlahnya itu pas atau belum, karena tidak bisa. Itu kira-kira kalau misalnya kita memberikan makan dimasukin gelas, kita berapa centong gitu. Karena kita ngambil centong nasi 1 orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kira-kira bagaimana Bunda Lukman? Matur nuwun. Kemudian yang kedua dari Pak Muslihin, dengan putra ayahanda dari Dik Nawa dan Dik Anissa dengan Dik Aska, 2 karakter yang berbeda Bapak. Nah, ini kita kaji, adakah permasalahan makan atau makanan yang sama dikonsumsi oleh mereka? Kemudian di sini 1, tadi sebenarnya isi piringmu itu antara DS dengan autis itu sama Pak. Sama-sama di sini tetap dia membutuhkan serat dari sayur dan buah yang dia lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, kalau di sini yang dua-duanya tricky. Kalau yang dia diabetes lagi, Down syndrome, itu trikinya dia di lemak dan gula. Karena lemak dan gula yang dia tidak proporsional tadi akan meningkatkan kenaikan jumlah lemak di bawah kulitnya. Nah, untuk yang autis ini berbeda-beda Bapak. Jadi ada yang dia
tidak bisa menerima produk gandum, ada yang bisa menerima. Nah, kalau di sini masih bisa menerima produk gandum, Bapak. Secara teori masih bisa produk gandum, tapi kalau autis, susu nggak bisa, gluten nggak bisa, tapi itu berbeda-beda. Saya lagi berbeda-beda banget gitu. Nah, tapi kalau DS ini masih bisa minum susu dan juga masih bisa minum produk gandum. Gitu. Tergantung di sini sebenarnya lebih pada respons si anak terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya memberikan bekal atau makan bareng gitu. Nah, sebenarnya dalam piring komposisinya sama-sama di situ kita sediain sayur, sama-sama di situ kita sediain buah. Kalau misalnya mau gorengan, boleh-boleh aja. Tapi kan di sini gorengan itu kan dibatasi sehari, Bapak. Misalnya sehari hanya 2 kali. 2 kali itu kita berikan di siang dan juga sore. Kemudian untuk sayur juga sama. Jadi di sini ketika itu kita memberi makan yang sama, asalkan dia sama-sama gizi seimbang, itu tidak apa-apa. Jadi prinsipnya ada pada gizi seimbang. Barangkali itu apa? Pak Muslihin. Oke. Yang terakhir Ibu siapa tadi? Oke. Sawi kubis. Nah, sawi kubis, kemudian kubis itu ya warna putih ya, Bu. Nah, ini adalah makanan yang dia bisa menimbulkan gas, termasuk juga durian nangka. Nah, makanan yang bergas ini bisa menimbulkan mual. Jadi ketika makanan atau perut kita kosong dan kita makan makanan yang bergas, itu memang bisa mempengaruhi toleransi saluran cerna. Kita jadi malas, mual, dan itu karena memang dari segi bahan makanannya si sawi kubis itu adalah makanan yang dia mengandung gas yang lebih tinggi. Gitu. Jadi memang ini kalau memang dia perutnya kosong tidak diberikan langsung ya, Bu, karena tadi kan nanti jumlah gas di dalam perutnya semakin tinggi ya, nanti akan mualnya tinggi. Kalau memang memungkinkan ada alternatif lain, kita pilih makanan atau sayuran yang dia tidak bergas. Misalnya wortel, bayam, apalagi kacang panjang. Nah, itu bisa kita berikan kepada putra-putri kita. Kalau misalnya berarti ngapunten Ibu, barangkali memang putranya cenderung tidak bisa mentoleransi makanan yang mengandung gas. Apa aja yang makanan yang mengandung gas selain sayuran tadi? Kalau buah, nangka, kemudian durian, kemudian ada juga soda. Itu juga makanan yang menimbulkan gas. Kemudian pedas. Nah, ini apa tadi, Bu? Pedas ini memang tidak mau dan pengen diberikan makanan baru atau pedas yang menimbulkan sakit di dalam perutnya. Oh, nggak mau pedas. Kalau misalnya pedas masuk di perutnya, mual tidak, Ibu? Ya, nah karena di sini memang tidak usah kita paksakan, karena makanan bergas tadi menimbulkan mual. Makanan yang pedas, entah itu pedas karena cabai, lada, jahe, rempah-rempah yang dia pedas, apakah juga akan menimbulkan toleransi ataupun rasa mual? Karena saluran cerna kita dengan makanan bergas, makanan pedas, makanan dia yang berlemak tinggi, itu pada orang-orang misalnya dengan mah itu cenderung dihindari karena dia akan meningkatkan gas atau cairan lambung yang lebih tinggi, jadi dia mual. Nah, kalau pedas di sini dia bisa menimbulkan mual ataupun saluran cernanya jadi sakit, mah itu tentu dihindari. Tapi kalau di sini tidak mau, ya memang tidak mau. Kalau menurut saya tidak usah dipaksakan, karena di sini ada dua hal berbeda yang bisa kita tarik. Apakah dari perilakunya tidak mau, ataukah pedas itu memang bisa menimbulkan sakit pada perutnya? Itu kan kita tidak tahu ya, Bu, pedas itu bikin sakit atau enggak. Kalau misalnya ngapunten, ini makanannya bareng ya, Bu, di rumah gitu. Nah, memungkinkan nggak kalau cabenya itu nanti yang terakhir atau ladanya yang terakhir dimasak? Jadi nambahin ladanya itu terakhir. Jadi kita ambil dulu makanannya, lalu kita
tambahin pedas apapun ladanya itu di akhir. Jadi adik tetap bisa makan makanan keluarga yang sama tanpa pedas. Tapi ini bukan berarti apa kita mungkin mengistilahnya bully, oh kamu nggak suka pedas, bukan. Itu biarkan aja, itu karena kebiasaan makan aja. Jangan-jangan kalau kita kasih pedas justru malah perutnya jadi sakit, kita tidak tahu. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa kok, gitu. Okay. Kami kira untuk sharing kita hari ini cukup, ya, karena juga ada beberapa bapak ibu yang memiliki kegiatan yang lain gitu, J. Traktirnya sudah pulang, J. Mungkin terima kasih Bu Novi atas sharingnya, terima kasih juga bapak ibu atas kehadirannya pada pagi hingga siang hari ini. Semoga di pertemuan yang akan datang kami bisa bersilaturahmi kembali dengan tentunya bapak ibu untuk berbagi informasi kesehatan. Mungkin cukup sekian dari kami selaku moderator. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke Mbak Nur. Kembali untuk dititipkan ke wali kelas masing-masing. Oh, J. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama, atas antusias Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan adanya acara ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada